Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran informatika untuk kelas 7 MTS Husnul Khotimah. Setelah kemarin kita menjalani PTS ya, sekarang kita lanjut lagi ke materi. Kita menuju bab 3 tentang aplikasi pengolah angka. Ini merupakan pertemuan kelima harusnya. Ya, saya salah edit. Oke, aplikasi pengolah angka ada di bab 3, silakan dibuka bukunya. Secara dasarnya, aplikasi pengolah angka adalah alat bantu dalam bentuk perangkat lunak atau program komputer yang digunakan kita dalam mengelola tabel, operasi fungsi, aritmetika, statistika, logika, dan lain-lain yang berhubungan dengan angka. Jadi, aplikasi pengolah angka ini akan sangat berguna sekali untuk pengolahan fungsi, intinya yang berhubungan dengan angka. Nah, mari kita mengenal berbagai aplikasi pengolah angka yang ada di dunia ini. Yang pertama ada Lotus 123. Aplikasi Lotus 123 ini dibeli dari perusahaan Lotus Software oleh IBM. Sangat populer pada tahun 1980-an, namun sekarang sudah tidak digunakan alias discontinue, sudah tidak dikembangkan lagi. Berikutnya ada aplikasi pengolah angka lainnya, ada Kspread, bagian dari K-Office. Sama seperti di Microsoft Office, ada turunannya, ada di dalamnya ada perangkatnya, ada Microsoft Word, Microsoft Excel, dan yang lain-lain. Nah, Kspread ini merupakan bagian dari K-Office. Ini bersifat open source alias gratis, dikembangkan oleh KDE. Otomatis terpasang di Linux berbasis KDE. Jadi, kalau kalian nanti kapan-kapan mencoba Linux berbasis KDE, ada dua yang populer itu, berbasis KDE dan GNOME. Nah, kalau berbasis KDE otomatis sudah terinstall K-Office. Namun bisa juga dipasang di sistem operasi Windows. Yang penting ini gratis. Selanjutnya ada Star Office Calc. Bagian dari Star Office dikenal juga sebagai Oracle Open Office. Calc ini dari calculation sebenarnya. Kalkulator calculation dikembangkan oleh Sun Microsystem lalu diakuisisi oleh Oracle Corporation. Berikutnya contoh aplikasi pengolah angka yang digunakan di dunia. Ada OpenOffice Calc. Kita menyebutnya Calc atau Calc ya. Calc aja deh. OpenOffice Calc ini dikenal dengan cukup dengan sebutan Calc. Kalau orang Indonesia menyebutnya OpenOffice Calculation. Sebentar. Di mana OpenOffice Calc ini dikembangkan oleh Sun Microsystem, bisa digunakan di Windows dan Linux. Jadi bisa dipasang di Windows, bisa dipasang juga di Linux. Selanjutnya aplikasi pengolah angka lainnya. Ada Genome Numeric. Ini adalah open source yang dikembangkan oleh The Genome Project. Bisa digunakan di Windows dan Linux. Nah, seperti tadi KDE yang Kspread itu, ini otomatis terpasang di Linux berbasis Genome. Ingat tadi Linux itu ada yang populer itu berbasis KDE dan Genome. Ini bisa dipasang juga di Windows dan Linux. Selanjutnya ada aplikasi pengolah angka SES dikembangkan oleh ICE. Coba dilihat di buku di halaman 67. SES, aplikasi pengolah angka yang dibuat oleh ICE, Applied Information System. Ini merupakan aplikasi pengolah angka yang bisa digunakan di Windows dan di Linux. Ada dua versi. Yang pertama versi Enterprise untuk tingkat perusahaan dan Lite untuk perorangan. Jadi untuk tingkat bisnis ini, dan ini untuk tingkat individu.
Selanjutnya, aplikasi terakhir yang akan dipakai nanti saat praktikum ada Microsoft Excel. Dikembangkan oleh Microsoft. Tahu kan siapa? Ya, Bill Gates, pendiri Microsoft. Di mana Microsoft itu menjual dua aplikasi yang populer. Yang pertama ada Microsoft Windows sebagai sistem operasi dan Microsoft Office sebagai aplikasi pengolah perkantoran. Makanya disebut dengan Microsoft Office. Office itu kantor yang biasa digunakan di perkantoran. Microsoft Excel ini bagian dari Microsoft Office, sangat populer. Di Microsoft Office bukan hanya Excel ya, ada Word, PowerPoint, dan yang lain-lain. Sebenarnya Microsoft Office ini berbayar. Terakhir itu yang saya ketahui resminya itu yang terbaru, contohnya untuk Office Home dan Student, Office 2019 untuk Home Student, itu harganya Rp1.899.999. Jadi sebenarnya tidak gratis, jadi berbayar. Itu berbagai aplikasi pengolah angka yang digunakan di dunia sekarang. Dan yang sangat populer memang ini, Microsoft Excel. Untuk aplikasi pengolah angka. Dengan pengguna yang sangat banyak sekali. Sehingga memungkinkan keuntungan yang sangat banyak juga untuk Microsoft-nya. Itu pengenalannya setelah PTS. Untuk pertemuan ke depan kita lanjut ke pengenalan langsung di Microsoft Excel-nya plus praktikumnya juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.